Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video ke-38. Yang kita bahas kali ini adalah model 7 dari Makro Highest. Silahkan diikuti dan semoga bermanfaat. Sesuai dengan gambar yang tadi, di sini kita punya 4 variabel. Saya sesuaikan urutannya, yaitu pertama itu variabel X, kemudian variabel mediator, kemudian variabel Y, dan variabel moderator. Ini saya sengaja tidak memberikan nama tertentu variabelnya untuk variabel-variabel ini. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa merubahnya kalau memang seandainya variabel X nya misalnya apa, kepuasan kerja atau variabel apa yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan label X, Math, Y, dan Mod gitu. Nah, untuk analisisnya kita mulai dari klik analyze di sini, kemudian regression, kemudian pilih proses. Tadi seperti di awal saya bilang yang kita pakai adalah model 7. Kemudian untuk variabel X nya kita masukkan ke X di sini, Y nya kita masukkan ke Y, kemudian untuk mediasinya kita taruh di mediator, moderasinya taruh di moderator W. Nah, berikutnya kita setting option. Nah, di sini yang kita cek itu, yang kita aktifkan adalah yang ini, generate kode, kemudian tes yang ini for X by M interaction, kemudian saya biasanya menggunakan desimal 2, kemudian ini saya min center semuanya, kemudian ini saya setting 5%, berikutnya ini saya pilih yang minus 1 standard deviation, kemudian saya continue, kemudian OK. Kita akan bahas dari output pertama. Jadi di sini yang pertama ini yang kita gunakan adalah model 7, kemudian Y nya labelnya sama dengan variabel yang kita gunakan di sini, yaitu Y, X nya juga sama, kemudian untuk M nya saya gunakan label Math, kemudian untuk variabel W nya atau moderatornya saya gunakan Mod. Nah, di output ini karena model 7 ini sebetulnya dia punya dua persamaan. Yang persamaan pertamanya itu yaitu ketika variabel mediator itu dijadikan sebagai dependent. Jadi ini adalah model pertama. Di sini outcome variabelnya adalah mediator. Jadi hubungan X ke M dulu. Ini adalah model pertama. Kita lihat di sini untuk koefisiennya untuk X ke M itu sebesar 0,61 dengan T hitung 16,54 dan p-value-nya 0,00. Sementara untuk yang low levelnya, confidence intervalnya ini bootstrapping ya. Jadi ini juga signifikan. Jadi kalau dilihat dari sini, dari nilai p-value ini kurang dari 0,05, berarti dia kurang dari 0,01. Jadi dia signifikan di level 1%. Sementara untuk bootstrapnya juga kalau dilihat dari nilai low levelnya LL, kemudian UL nya yang up levelnya, ini kedua angka ini juga tidak ada yang 0, jadi lebih dari 0. Ini berarti signifikan. Selanjutnya kita lihat moderasinya. Jadi untuk di model pertama ini, untuk variabel moderasinya ini koefisiennya negatif 0,02, itu negatif. Nah, kalau dilihat dari p-value nya ini tidak signifikan. Jadi bisa kita nyatakan bahwa variabel moderator ini adalah moderator murni. Dia tidak berperan sebagai independen. Jadi memang moderator murni. Kemudian untuk yang interaksi ini interaksi antara X dan moderator. Jadi adalah interaksi X dan moderator. Nah, angka koefisiennya kita peroleh 0,09, T hitungnya 2,46, kemudian p-value nya 0,01. Jadi dia signifikan di level 5%. Nah, kalau dari sini kita bisa nyatakan bahwa X itu memang terbukti signifikan mempengaruhi mediator.
itu dengan koefisien 0,61 dan arahnya adalah positif. Sementara interaksi antara X dengan mod itu juga signifikan dan arahnya juga positif. Perbedaannya adalah untuk yang X ke matnya itu, p-value-nya itu signifikan di level 1%, sementara untuk interaksinya cuma signifikan di level 5%. Artinya ini 0,01 kurang dari 0,05. Untuk mempermudah pembahasan, jadi output tadi itu saya masukkan ke Microsoft Word. Kita lihat untuk yang moderasinya ini adalah interaksinya 0,09 dan signifikan di level 5%. Berarti ini 0,09, kita kasih bintang 1, dia signifikan di level 5%. Nah, untuk yang ini hipotesis pertamanya, kita bisa lihat untuk angkanya sebesar 0,61. Jadi 0,61 dan dia signifikan di level 1%. Berarti bintangnya 2. Nah, dari output pertama ini juga kita sudah bisa membuktikan dua hipotesis, yaitu hipotesis pertama bahwa X itu terbukti berpengaruh positif terhadap mediator, kemudian variabel moderasi pun ternyata terbukti dia memoderasi hubungan X ke mediator, dilihat dari koefisien interaksinya dan p-value-nya. Selanjutnya di model kedua, yaitu ketika variabel Y-nya menjadi outcome. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai koefisien X ke Y-nya itu sebesar positif 0,27 dan mediatornya itu juga positif 0,32. Nah, untuk signifikansinya kita bisa lihat dari p-value. Ini ternyata X ini juga terbukti signifikan mempengaruhi Y dengan level signifikan kurang dari 1%, dan mediasinya pun, variabel mediator pun terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y dan di level 1% juga, jadi kurang dari 1%. Nah, ini berarti hipotesis yang berikutnya kita sudah terbukti. Ini akan saya copy dan akan saya masukkan ke Word yang tadi. Oke, outputnya sudah saya copy. Yang ini adalah output yang dari SPSS tadi. Nah, kita lihat untuk yang X ke Y nya sebesar 0,27 dengan level signifikansi 1%. Nih, kita copy ke sini. Ini berarti 0,27. Nah, berikutnya adalah kita lihat mediator ke Y. Yang ini angkanya 0,32 dan signifikan di level 1%. Ini berarti kita copy lagi ke sini. 32, kita kasih bintangnya 2. Nah, jadi dari model ini kita bisa buktikan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu secara langsung X ke mediator signifikan, mediator ke Y juga signifikan, dan X ke Y pun signifikan positif, dan moderator pun terbukti signifikan. Di part kedua saya akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita membuat plotting garis regresi beserta penjelasan mengenai efek mediasi atau interveningnya.